Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nas Radio, radio with meaningful content. Kali ini bersama saya Mario di acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Berbagi inspirasi, menggerakkan ekonomi. Di episode obrolan kita kali ini, kami akan membahas mengenai Grand Design of Syariah Resto yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, di episode sebelumnya sudah kita bahas bersama Pak Heru dan tentunya di episode ini pun kita kembali lagi dengan Pak Heru ya Pak? Iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya Pak tentang ada 5 poin ya. Ya, ada 5 poin yang episode pertama ya. Iya. Ada intro, kemudian suasana khasnya bagaimana, stylenya, stylenya kita yang dibuat menawan, elegan, nyaman bagi pembeli dan pelanggan. Terus sajiannya ya Pak? Sajian ini tidak harus ya. Jadi menunya tidak harus ya. Jadi ini kan kami tawarkan. Bisa jadi nanti Bapak Ibu yang sebagai investor bisa rembuk bareng. Ya, rembuk bareng. Jadi tidak harus ya. Ya, toleransinya cukup tinggi di sini ya Pak. Tinggi. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi resto itu nanti berada. Iya, betul. Ya, gitu. Oke, lalu ada wahana ya Pak? Ya, ada wahana yang jadi biar ini juga lebih semangat Pak. Ini kan kajian-kajian sunnah, dakwah-dakwah sunnah kan semakin merebak ke mana-mana. Masyarakat ya. Ya, ini makanya ini kan kita mencoba menawarkan di tempat resto tadi ini Mas yang 2 hal yang terpisah itu. Iya. Ya kadang-kadang kan ada yang menganggap ini kok aneh gitu. Ya memang syariatnya kan tamu rombongan putra dan tamu rombongan putri itu dipisah. Jadi tamu rombongan ikhwan dan akhwat itu dipisah. Mungkin nanti akan bisa kalau misalkan sekeluarga gitu Pak, itu bisa diobrolkan lagi ya Pak ya? Ya diobrolkan lagi, jadi bisa kita rembuk dan kita ini kan bagian kita ya untuk memberikan edukasi ya, bahwa memang idealnya itu resepsinya tidak campur, ya karena banyak fitnah kan, jadi kita bisa, makanya ini nanti di resto kalau memang memungkinkan tempatnya kita bangun 2 tempat yang terpisah, jadi dipisah. Pakai kolam pancingan juga bisa, dipisah dengan area panahan juga bisa ya. Terus ada ini tempat bermain untuk anak-anak ya. Jadi ya kita usahakan itu. Oke, lalu di episode 2 ini mengenai Grand Design of Syariah Resto, ada apa lagi nih Pak yang bisa ditawarkan ke persona nih pendengar Nas Radio? Ini Bapak Ibu dan dulur-dulur yang solih-solihah, yang sehat ya, smart, hebat dan dirahmati Allah. Ini terkait dengan yang intern. Jadi ini yang poin ke-6 ini intern. Jadi intern contohnya begini, kalau nanti masuk kerjanya jam 9, maka kita usahakan jam setengah 9 itu sudah sampai di resto. Iya, karena kan memang tepat waktu ya Pak. Ada briefing ya. Jadi diusahakan nanti pegawainya itu manajemennya juga bukan on time tapi in time lah. Setengah jam ini kita usahakan sekitar 15-20 menitan itu briefing. Briefing enggak usah lama-lama, sekitar 10 menit. Nah, sisanya yang 10 menit atau 15 menit itu nanti semua pegawai cari tempat yang nyaman untuk membaca Al-Quran semampunya. Jadi kalau mampunya juz sama ya silakan. Misalnya si A mampunya membaca surat Ar-Rahman ya silakan. Al-Kahfi ya. Atau Yasin boleh ya. Atau surah Jum'ah bisa
Ya, itu sesuai dengan kemampuannya di tempatnya masing-masing, tapi live itu artinya dari mulutnya sendiri. Iya. Ya, itu. Nah, setelah itu baru kumpul untuk bekerja. Ya, itu. Jadi seperti yang awal tadi, yang ada suara Al-Qur'an yang live. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kan ada briefing dan ngaji bareng pegawai ya. Jadi diawali dengan ngaji dulu, ngaji secara live semampunya. Jadi dari manajemen nanti tidak memaksa harus hafalin, enggak. Jadi semampunya sambil nanti kita meningkatkan. Ya, meningkatkan. Katakanlah hafal juz sama, nanti berikutnya lagi hafal surah-surah yang lain. Ya, gitu. Terus diusahakan untuk yang pegawai ikhwan itu yang pegawai laki-laki. Yang dewasa tentunya sudah balik ini sholat fardunya berjamaah. Ya, jadi bagaimana caranya nanti di saat menjelang sholat fardu yang zuhur, asar, maghrib, isya itu ada tanda-tanda katakanlah 15 menit sebelumnya itu ada tanda-tanda. Jadi nanti pegawai yang laki-laki bisa mempersiapkan sholat berjamaah. Usahakan untuk sholat fardu berjamaah. Ya. Karena sekarang sudah cukup umum ya Pak, ketika toko ada beberapa toko bahkan ketika sholat berhenti dulu untuk malah tempat rekan kami ada yang tokonya tutup. Ada tulisan sedang sholat. Dan saya rasa di Indonesia juga hal itu sudah biasa ya Pak. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan ya. Tidak dimasalahkan. Dan nanti yang tunggu yang mana? Tunggu yang tunggu siapa? Yang tunggu adalah yang pegawai akhwat. Yang perempuan itu yang menunggu. Dan ketika tadi sebelumnya kita bicara wahana itu bisa jadi tempat tunggu yang menarik juga ya Pak ya. Tempat. Jadi enggak melulu kita harus misalkan ya waktu sholat gitu kan, kita juga bisa nunggu di wahana-wahana yang ada gitu kan, atau mungkin ya ikut sholat juga perlu ya Pak. Yang mungkin pengunjung ikhwan juga bisa gitu. Bahkan kalau kami bisa bayangkan kalau customer yang laki-laki itu sholat bareng-bareng sama pegawainya itu malah lebih menarik, lebih akrab. Ya, lebih akrab. Itu. Jadi tidak hanya sekadar bisnis ya itu. Ya itu. Yang berikutnya, bila nanti resto itu ada musolanya, syukur alhamdulillah ada masjidnya. Itu ya kita usahakan ada kumandang azan di masjid atau di musola resto itu. Berkumandang. Itu live, bukan rekaman ya. Bukan rekaman. Jadi ada pegawai resto yang bisa mengumandangkan azan untuk mengumandangkan. Ya, jadi bukan downloadan ya, bukan rekaman tapi suara asli azan. Itu kita usahakan, termasuk subuh juga. Dan syukur-syukur sebenarnya musola ini bisa terakses secara umum ya Pak. Kalau di dalam resto kan kadang-kadang resto tutup, musola tutup nih. Nah biasanya bisa juga beberapa tempat itu malah musolanya itu ya terletak di istilahnya tempat yang mudah diakses ya Pak. Jadi mungkin ketika subuh pun ketika ada azan ya orang umum pun bisa ikut sholat. Ya bisa gitu. jadi orang umum pun waktu zuhur misalnya. Kan ada yang berkunjung atau yang pembeli itu. Ya orang umum kalau sholat tidak masalah juga. Malah alhamdulillah gitu. Ya jadi kita musola atau masjid itu bukan untuk pengunjung aja. Bukan pembeli. Bukan hanya pembeli ya Pak. Bukan hanya pembeli atau pelanggan tapi juga untuk umum. Sholat ya. Termasuk orang yang safar mampir sholat juga boleh. Betul. Gitu. Jadi orang safar luar kota terus mampir di resto untuk sholat juga boleh. Ya. Malah syukur-syukur bisa masjid ya Pak. Mengganti yang awal itu kan, mengganti adanya bunyi-bunyi yang lainnya kan ada live music. Dan ini kita bisa mengadakan kajian sunnah secara live. Jadi kita mengundang ustadz untuk mengisi. Ya, jadi kita punya daftar beberapa ustadz untuk mengisi kajian-kajian sunnah secara live. Ya. Bisa jadi nanti langsung live lewat YouTube juga bisa. Ya. Bisa live YouTube atau nanti direkam ditunda juga bisa. Ya nanti kita sepakati kayak gini. Ya tergantung nanti tergantung apa ya. Ya mungkin kru media yang ada di situ siapnya seperti apa. Dan ini kan jadi semacam daya tarik ya. Ada jadwal kajiannya itu ya. Jadi tidak hanya
untuk urusan katakanlah maaf ya urusan perut saja bukan ya, tapi juga betul. Untuk urusan hati. Nah, gitu. Jadi ada itu. Dan ini juga sebenarnya menarik ya, bisa jadi siapa tahu kan kajian ini kan untuk umum ya Pak. Ya, kajian untuk umum. Tidak hanya resto pembeli atau pelanggan ya. Pelanggan ya. Jadi yang datang ke kajian ya. Yang datang ke kajian terus setelah kajian itu kan biasanya kajian misalkan maghrib ya Pak. Maghrib itu kan habis sholat maghrib sampai 7:30 ya Pak biasanya itu kan sambil sholat isya sekalian. Siapa tahu pulang lapar nih belum makan malam kan. Iya kan Pak, betul kan. Nah itu bisa jadi kan langsung ke resto itu kan. Jadi yang kajian itu juga nggak perlu jauh-jauh nih untuk nyari makan gitu. Jadi di samping kajian sunnah juga ada kita kemas Smart Talk Show ya. Jadi Smart Talk Show itu contohnya kita mengundang santriwan atau santriwati yang tingkat SD atau SMP yang hafal ya, yang hafiz atau hafizah, kita undang di saat para pembeli, para pelanggan datang untuk memberikan tips cara menghafal Al-Quran. Gimana caranya lah itu kita undang santrinya itu benar-benar kita undang. Lah nanti yang hadir itu pembeli atau pelanggannya yang punya putra-putrinya bisa tanya cara menghafalnya, bagaimana cara menghafal itu Al-Qur'annya gitu. Nah, ini kan kita memang kita buat seperti itu. Jadi Smart Talk Show ya, Pak? Iya, Smart Talk Show. Jadi ya untuk pencerahan ya, pencerahan jadi gitu. Atau mungkin kita mengundang pelajar teladan juga bisa. Pelajar teladan SD, SMP, SMA bisa. Ya, dan banyak hal yang bisa dilakukan ya, Pak. Bisa dilakukan. Contoh misalkan bedah buku nih, bisa ya Pak ya. Bedah buku bisa. Buku-buku syar'i gitu bisa kita bahas atau mungkin buku lainnya yang mungkin bermanfaat untuk umat ya, Pak. Ya, bedah buku sunnah memanah juga bisa. Siap. Berkuda memanah bisa ya, Pak. Ya, alhamdulillah kami kan juga mendirikan sekolah panahan juga ya. Iya. Seni memanah ya bisa. Jadi kita mengundang pakarnya, masternya untuk ini mengupas bukunya. Kita mengundang coachnya ya gitu. Bahkan bisa jadi mengadakan workshop juga bisa ya, Pak? Bisa. Jadi sebenarnya banyak opsi yang bisa dilakukan ya, Pak? Bukan malah syar'i terus terbatas enggak ya, Pak? Enggak. Jadi bukan secara sempit ya. Iya, betul. Tapi kita secara luas. Termasuk juga nanti kita undang perusahaan-perusahaan, Mas. Jadi misalnya perusahaan motor atau mobil atau sepatu atau perusahaan piring atau mangkok untuk launching produk ya. Atau perusahaan-perusahaan membuat bakso bisa. Jadi launching halal produk. Jadi bisa kita undang untuk melaunching, memperkenalkan produk-produknya. Bisa di tempat resto syariah itu tadi. Iya. Oke Pak, untuk mungkin itu ya untuk konsep yang ke-6 lalu yang sinerginya ini masuk sinerginya. Ini kan masuk intern ya, manajemen intern. Ya, jadi, untuk selanjutnya Pak, apalagi nih tentang grand design-nya? Ya, ini biasanya yang dikeluhkan mengenai seragam. Atau bahasa kerennya dress code dari outfit ya. Outfit dari dari pihak resto itu sendiri. Jadi idealnya ini bajunya. Pakaiannya. Itu ya well groom ya, bahasanya itu istilahnya well groom itu artinya rapi, serasi terus mungkin serasi. Ini ya Pak sopan ya Pak. Sopan jadi ya, seringkali dipandang itu menyenangkan. Dan mungkin sepatu ya Pak. Ya, sepatu atau minimal ya sepatu sandal lah. Iya, jadi ya minimal alas kaki yang layak lah ya. Ya, jangan sampai ya istilahnya kita kan menghargai ya. Iya, ngajeni pembeli, pelanggan yang datang itu loh. Kadang pakaian dari karyawan itu mempengaruhi psikologis yang datang, Pak. Iya, benar. Iya. Kalau misalkan yang pelanggannya karyawannya itu misalkan pakai pakaian yang rapi gitu kan. Bahkan di beberapa resto-resto yang mungkin high class ya, Pak. Itu ada trompinya, ada dasinya gitu. Itu ada name tag-nya ya. Iya, pengunjung pun ya pasti akan berpikir untuk datang dengan pakaian seperti apa. Terkesima gitu. Iya, betul. Jadi diharapkan bersepatu atau sepatu sandal. Kemudian jangan pakai jin bolong-bolong lah. Walaupun itu harga jinnya mahal juga itu. Iya, betul. Bukan jin bekas itu kan. Iya, memang desainnya seperti itu tapi
kurang enak dipandang ya. Ya, termasuk yang akhwatnya itu tidak jilbab modis ya, tapi jilbab syar'i. Jadi penampilannya itu ya memang benar-benar Sesuai bukan syariah. modis, bukan yang bersolek Iya. berlebihan. Ya, termasuk ini untuk tidak tabaruj ya bersolek, Iya. ya bersolek yang berlebihan. Oke. Ya syukur ada seragam ya. Iya. Jadi Sama ya, berseragam pakai tag name ya, namanya ada namanya. Syukur nanti namanya misalnya Fulan bagian apa misalnya. Fulan terus Fulanah bagian apa gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya saya tertarik yang di episode sebelumnya nih, Yang itu ya. Pak Heru bilang one stop shopping nih. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti Ya. apa one stop shopping itu yang Ya dimaksud? memang kita sesuaikan dengan situasi tempatnya Pak. Iya. Jadi kalau memang tempatnya memungkinkan dalam arti luas dan jelas ini kan finansial juga ya. Iya, Finansialnya ada, itu memang one stop shopping itu beberapa stand ya, beberapa vendor. Ya. Contohnya diantaranya ada stand untuk umroh, tour, And travel. ya. Jadi daripada pelanggan repot-repot untuk mencari tempat lain, sekali parkir bisa makan sore sama keluarga atau sama rombongan kantor, lah nanti bisa menanyakan ini apa paket umroh, paket tour, paket travel dan yang lainnya itu ya. Termasuk juga kita berikan nanti untuk stand yang akikoh. Kalau Ini apa misalkan lahiran ya Pak, ya, ingin mengadakan membuat akikah ya. akikah, nah itu kita bisa. Atau juga saudara kita yang ingin jualan parfum ya, parfum atau herbal juga Terus bisa. buku-buku sunnah ya Pak. Ya, termasuk buku-buku sunnah. Atau bisa juga karena itu tempat panahan, ya bisa kita sediakan tempat untuk menjual peralatan panahan. Oke, jadi semisal ada yang baru pengen ikut nih, itu sudah langsung bisa tahu beli di mana ya Pak? Beli di mana ya, Nggak itu bingung-bingung ya, gitu. tidak bingung. Jadi peralatan panahan ada, termasuk juga ini fashion untuk muslim ya. Jadi muslim baik ikhwan maupun akhwat niqabnya ada. Jadi kita sediakan, kita desain ada untuk ini fashion itu. Oke. Lalu apalagi nih Pak yang sekiranya bisa tersedia di resto tersebut Pak? Ya tadi Mas, jadi area itu kalau dari sisi lokasinya memungkinkan. Kemudian ada dananya finansial, ya memang idealnya itu tadi one stop shopping itu bisa dilaksanakan terwujud ya Pak. Terwujud. Jadi ada beberapa unit usaha yang ini semuanya mencerminkan syar'i. Jadi ini loh perekonomian umat Islam seperti ini. Kan bisa memberikan contoh untuk yang lain. Lalu ada mungkin bisa ini ya Pak, kalau tadi sudah ada panahan berkuda, sekalian aja kita bikin tempat outbound bisa ya Pak? Bisa. Jadi misalnya ada outboundnya, misalnya di daerah Lembang itu ada juga resto yang ada outboundnya. Ya ada ini apa? Flying Fox itu. Ya ada Flying Fox itu bisa. Bahkan bisa oleh-oleh juga. Kan ini nanti restonya kita desain juga untuk menerima rombongan tour and travel. Jadi rombongan tour travel dari luar kota itu bisa untuk membeli oleh-oleh khas lokasi resto itu berada. Ya misalnya di Semarang, berarti nanti oleh-oleh khas Semarang. Mungkin ini bisa ini ya Islamic Education for Kids Pak. Oh yang Islamic Education for Kids, jadi pendidikan anak-anak. Jadi ada semacam konsultan. Jadi ada konsultasi. Jadi kita bisa menyediakan untuk area memberikan pada putra-putrinya yang mungkin mengalami kesulitan. Misalnya anak itu sulit belajar, itu bisa ada konsultasi untuk itu bisa. Jadi ya kita kan sebetulnya ini membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak banyak pihak yang terkait ya. Bahkan sebenarnya bisa Pak terkait education ini mungkin ya kembali lagi tergantung lokasi ya Pak. Kalau misalkan memungkinkan bahkan mungkin ada daycare gitu kan di situ. Daycare itu kan misalkan untuk mungkin orang tua yang bekerja ya anaknya bisa dititipkan, dan mungkin untuk resto sendiri bisa memasok cateringnya atau apa gitu kan bisa ya Pak. Jadi cukup fleksibel ya Pak. Ya jadi multi usaha. Dan mungkin bisa juga
apa namanya, kita bikin paket ya Pak. Jadi misalkan setiap pembelian berapa kita kasih free nih, misalkan free konsultasi pendidikan atau seperti apa bisa, ya Pak. Ya. Jadi kan banyak ya anak-anak ini bakatnya mengenai A, tapi kadang-kadang orang tuanya belum paham. Bukan tidak paham, tapi belum paham. Nah ini bisa kita arahkan. Nah kita kan juga nanti menggandeng alumni-alumni yang dari psikologi ya, psikologi pendidikan ya, jadi psikologi yang terkait dengan dunia pendidikan itu. Oke ya, jadi mungkin itu ya. Cuman tadi kembali lagi ke tempat ya Pak, tempat luasnya lahan ya. Luasnya lahan. Dan tidak untuk dipaksakan ya, jangan sampai pengen resto syar'i hanya karena pengen multi usaha malah nanti ambil utang riba kan, jangan. Dan kalau memang hanya resto saja misalnya nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan kita utamanya kan dari restonya dulu. Iya betul. Ya. Siapa tahu nanti dengan adanya resto itu baru muncul hal lain setelahnya ya Pak. Artinya pembebasan lahan sekelilingnya ternyata bisa lakukan perlahan ya. Lakukan perlahan, artinya bisa dipakai untuk pihak resto kan bisa, pengembangan area kan bisa itu. Karena memang bahkan beberapa resto itu berawal dari lahan yang kecil ya Pak. Lahan kecil. Lalu nambah lahan malah nanti akhirnya menjadi lahan yang besar ya Pak. Ini kan sebenarnya tantangan ya. Tantangan betul. Bagi kita ya. Bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat, juga kita memacu talenta bakat kita. Untuk apa ya, untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ini kan lapangan pekerjaan banyak ya Mas. Iya betul. Coach panahan, terus coach berkuda panahan, ya kan, terus yang akiko, tour travel, ini kan juga oleh-oleh, mengundang tour guide ya. Banyak yang terkait ya, Dan ini juga yang acara itu juga kita bisa mengundang kantor instansi pemerintah Mas. Jadi misalnya kantor itu punya program, bisa diinformasikan di acara di resto itu bisa ya. Contohnya misalnya kita mengundang wali kota atau mengundang bupati atau mengundang gubernur bisa. Bisa tempat curhat ya. Iya betul. Ya bisa. Oke Pak, lalu mungkin ada hal lain apa lagi nih Pak yang bisa di terapkan nih pada Grand Design of Syariah Resto? Ya, yang jelas yang berikutnya mengenai ini, pihak resto ya setidaknya dipacu untuk menyambut tamu. Jadi nanti kan biasanya reservasi. Nah, kita reservasi, kita lihat ternyata ada rombongan datang, lah itu kita sambut. Jadi ada speaker ya, yang kita pasang untuk menyambut. Jadi menyambut tamu rombongan. Ya walaupun satu keluarga, kalau memang sudah reservasi kan kita tahu bapak siapa itu. Nah itu kita sambut. Jadi penyambutan reservasi ya. Ya mungkin bisa juga ini ya Pak. Termasuk nanti kalau sudah selesai juga pelepasan. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di tempat kami. Hal-hal yang baik tolong disebarluaskan pada masyarakat, saudara, relasi. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong berikan pada kami sebagai masukan. Ya itu bisa jadi pihak resto juga tidak menutup untuk memberikan lembaran untuk kritik ya. Rasa atau mungkin bisa dikasih kritik kotak saran atau mungkin kalau sekarang istilah kerennya form ya. Ya form juga bisa. Lewat HP juga bisa ya. Jadi masukan-masukan. Nah hal-hal yang bersifat mengkritik itu cukup kami saja ya. Nah itu untuk penyambutan mungkin bisa ya Pak, untuk free drink itu bisa Pak. Mungkin kita letakkan di mejanya langsung udah ready gitu kan. Jadi datang udah ada minuman, atau mungkin pas pelepasan mungkin bisa juga kalau misalkan rombongan ya Pak, kerja sama Tour and Travel, jadi semuanya dapat semacam bingkisan oleh-oleh ketika pulang nih. Ya nanti kita pikirkan juga ya. Iya maksudnya ini kan ide-ide ya Pak. Ide-ide. Terus yang jelas tempat wudhu ini juga kita pikirkan. Jadi untuk ikhwan dan akhwat itu tertutup ya. Yang akhwat terutama ya. Yang akhwat tertutup ya. Tertutup. Jadi untuk pihak laki-laki tidak bisa melihat akhwatnya untuk berwudhu ya. Jadi ruangnya kita buat semaksimal mungkin sesuai dengan syariat ya. Termasuk nanti kantornya resto itu juga
harus ada sekatnya. Nggak ada ikhtilat ya, Pak? Campur lah. Ini seperti yang menu ini, Mas. Untuk menu Ramadan ini memang kita desain untuk acara buka bersama iftar Ramadan itu dari pihak resto itu akan memberikan 3 butir kurma free ya, 3 free kurma itu. Dan mungkin bisa air putih, bisa minuman juga ya Pak ya, ditambahkan. Minuman yang air putih free. Oke. Yang model cup itu, gelas itu free. Oke. Juga yang untuk yang tata panggung itu yang untuk acara-acara smart talk show, kajian-kajian show. Nah, kita buat seartistik mungkin. Oke, biar menarik ya Pak. Biar menarik. Tapi yang jelas area ini juga kita survei juga agar bebas dari polusi. Artinya banyak pohonan, jadi rindang adem. Yeah. Terus bebas dari banjir. Ya, jangan sampai areanya juga jangan sampai rawan longsor. Lah itu kita hindari ya. Karena ini kan asetnya besar, kalau jadi kan asetnya besar. Nah, ini kan kita hindari dari banjir, dari longsor, polusi ya. Banjir ini kan kasihan nanti mobil-mobil customer ya, motor-motornya itu kan kasihan terjebak. Jadi suasananya juga rindang, aman, adem, gitu ya. Ya kadang-kadang memang lokasi yang rindang, adem itu malah rawan longsor kadang-kadang ya Pak, karena di tempat-tempat tinggi kadang-kadang. Ada pohon-pohon besar. Nah, ini memang itu syukur-syukur di areanya resto itu ada kalenan asli Mas, kalenan sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil. Itu memang kami membayangkan, Masya Allah itu. Iya. Luar biasa kalau ada resto ada kalen asli ya, bukan buatan ya. Iya. Kalen asli itu bisa gemericik gitu. Nah itu bisa nilai tambah. Tapi kembali lagi itu nanti melihat kondisi lahan ya Pak? Kondisi lahan ya, kondisi lahan. Jadi tidak dipaksakan, tapi ini kan tawaran ya. Tawaran. Jadi artinya kalau memang memungkinkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting bisa jalan tapi sesuai dengan syar'i gitu. Oke. Termasuk ini Mas Mario, termasuk menu ya. Iya. Menu itu bukan berarti kaku enggak ya, enggak. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya Pak terkait resto syariah ini memang kita kan bilangnya grand design ya. Jadi mungkin dari pendengar cukup bingung nih untuk grand design syariah, tapi kok yang dibahas tidak sekedar sisi syar'inya aja gitu. Karena kita pengen menekankan dari sisi bisnisnya juga ya Pak. Iya benar. Jadi tidak kemasannya juga, isinya juga. Jadi kita tidak hanya bicara halal haram aja, tapi suasana yang menarik agar bisnis ini bisa bertahan lama ya Pak ya. Termasuk ini kita budayakan untuk pegawainya, manajemen seluruhnya itu termasuk tukang parkir. Ini selama bekerja untuk diusahakan perbanyak istighfar dan sholawat. Nah itu kita rutinkan. Nah ini kan kita budayakan seperti itu. Oke Pak, cukup banyak nih ya yang sudah kita bahas untuk episode ini. Semoga dari Grand Design of Syariah Aristo ini cukup jelas ya. Atau mungkin nanti akan kita bisa tambahkan di episode lagi. Nah dari kita mungkin cukup ya Pak, kita cukupkan. Atau kalau mungkin ada yang mau menghubungi bagaimana Mas? Iya, nanti bisa langsung mengontak aja ke Nas Radio ya. Nas Radio ya. Nah, nanti kita bisa cantumkan di di YouTube-nya ya Pak. Di YouTube-nya kita cantumkan nomor telepon atau mungkin link di deskripsinya agar pendengar bisa langsung klik ya. Jadi Bapak Ibu dan dulur-dulur yang soleh-soleha, yang sehat, smart, hebat dan dirahmati Allah. Ini alhamdulillah 2 episode sudah kami sharekan. Apabila ada salah khilaf kami mohon maaf. Tapi kalau ini benar itu kan dari Allah dan semoga membawa banyak kemaslahatan ya. Membawa banyak kemaslahatan terutama untuk pertumbuhan ekonomi pertumbuhan umat Islam ya. Semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Terlaksana dan semoga untuk para investor yang memiliki dana bisa tertarik nih untuk membuka resto syar'i yang kita bantu untuk konsepnya nih ya Pak. Kita bantu konsepnya ya. Jadi kita bantu konsepnya tapi tidak harus makanan seperti ini ya. Jadi hanya opsi. Dan semuanya tetap bisa diobrolkan lagi ya Pak. Bisa kita untuk masukan atau mungkin bisa komentar di YouTube kami juga ya Pak. Oke, mungkin cukup sekian dari kami tentang Grand Design of Syariah Aristo. Terima kasih dan tetap dengarkan program-program menarik dari Nas Radio. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata.
Nas Radio, a radio with meaningful content.